Saya mau tanya begini kepada saudara lebih dulu. Hidup itu berat atau ringan? Ayo jawab cepat. Ringan berat, ringan. Bukan berat ringan, bukan. Loh, serius ini. Ya mungkin ada jawab bagi yang gemuk berat, bagi yang kurus ringan. Bukan itu. Iya, saudara, hidup itu ringan. Amin. Nah, yang amin cuma 4 orang. Amin. Oke. Yang kedua, hidup itu mudah atau sulit? Mudah. Jangan kamuflase lo ya. Serius saya tanya itu. Oke, yang ketiga, hidup itu menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan. Tolong ya Pak, itu udah ada gantung lagi. Nah, saudara, sebetulnya hidup itu ringan, hidup itu mudah, hidup itu menyenangkan. Ya, oke. Saya sebelum kita ketemu jawabannya, saya tanya dulu. Menurut saudara, ketika manusia bertambah banyak di dunia ini, ketika bangunan-bangunan bertambah banyak di dunia ini, ketika alat-alat hidup termasuk alat-alat transportasi, ya termasuk barang-barang elektronik yang kita punya bertambah banyak diproduksi oleh manusia di dunia ini, termasuk handphone, saudara, dan semuanya itu. Pertanyaannya, berarti dunia ini bertambah berat atau tidak? Cepetan. Loh ya, bertambah berat atau tidak? Ayo jawabannya jangan ragu-ragu. Mudah. Kenapa? Mudah. Enggak. Dunia, bumi, beban bumi itu loh yang saya tanya. Nah. Tadi saya ngomong apa? Saya suruh salah jawab. Nah, jawabannya ada di pertanyaan yang terakhir. 1000% yang berkata dunia bertambah berat itu salah besar. Nah, itu Pak Gembala betul. Enggak ada tambah berat, saudara. Sebab semua yang ada di bumi ini diambilnya pun dari tanah. Loh, pernah sadar nggak itu, saudara? Loh, ya atau tidak? Manusia bertambah banyak, kan kita dibuat dari tanah. Alat-alat transportasi dibuat dari besi, dari aluminium, dari baja, dari tembaga, dari semuanya. Itu kan diambil dari tanah juga. Batu-batu dibuat bangunan-bangunan bertingkat, itu kan dibuat dari tanah juga. Jadi tidak bertambah berat. Beratnya dari dulu sama. Loh, kok? Betul? Nah, kalau saudara percaya, maka itu ini nggak usah pakai Alkitab, nggak usah pakai Tuhan. Alam ini ternyata nggak punya beban bertambah, dari dulu sama. Sadar nggak akan hal itu? Maka itu kalau saudara punya banyak anak, nggak usah takut gimana cara ngasih makan. Loh, serius itu. Jadi nggak ada yang berat, hidup ini nggak ada yang berat, semuanya sama. Apa yang Papa sudah ciptakan begitu. Jadi sebetulnya berapa banyak pun jumlah penduduk dunia, seharusnya tidak akan ada orang kelaparan, nggak ada orang mati kelaparan. Sebab Papa sudah ciptakan alam ini menyediakan semuanya. Loh, kok seperti muka nggak percaya? Seru mikir apa lagi? Nggak usah dipikirin, jalani saja. Loh, kok nggak amin? Ya toh ngapain? Toh bumi belum benjol masih bulat, ngapain pusing? Ngerti nggak logika itu? Nah, harusnya begitu kita mikir hidup ini. Lihat, ini tanpa Tuhan. Kalau saya berkata ini logika. Jadi dunia ini tidak bertambah beban, tidak, saudara. Sama. Itu yang luar biasa. Maka itu kalau kita percayakan kebenaran ini, maka sangat menghina Tuhan yang kita panggil Papa karena Tuhan Yesus. Kalau kita hidup itu khawatir dan ketakutan, sangat menghina Dia. Nah, kalau kita terbagi dalam beda umur yang cukup jauh, anak umur berapa sekarang? Umur 2 tahun sampai umur 60-an yang ada di ruangan ini pada hari ini. Memang secara logika beban kita pasti akan beda-beda semua. Betul? Yang 2 tahun nggak ada beban apa-apa, pokoknya ada susu ya sudah. Yang masih belasan, bang, anak umur berapa aja mereka 2? 10 dan 12. Bebannya beda lagi. Dengan sudah 20-an.
Yang 20-an pun beda lagi. Yang sudah punya pacar dan belum. Beda lagi. Nah terus yang umur 30-an beda lagi bebannya. Tapi semua itu di hadapan Bapa kita di surga itu sama. Nggak ada yang amin lagi. Kenapa sama? Ayo siapa bisa jawab? Kenapa sama? Sama-sama ciptaan, bukan? Samanya adalah Papa sudah menghitung semua jatah kebutuhan hidup kita sebelum kita ada. Katakan amin. Dia sudah sediakan itu sebagaimana alam ini menyediakan. Nah, cuma masalahnya di sini masalahnya. Kita mau ngikuti nggak aturan-aturan yang dia buat untuk kita? Sama seperti semua barang, ya semua barang. Apalagi yang computerized, yang saudara punya, elektronik atau apa saja. Bahkan kita lihat mainan-mainan yang buatan Cina yang murah-murah saja, nggak ada listrik, nggak pakai apa-apa. Semua itu pasti ada manualnya nggak? Ya betul? Ada buku petunjuknya tidak? Ada. Nah, baca aturannya, pakai. Maka alat-alat itu akan menolong kehidupan kita. Nah, masalahnya kita bisa beli tapi kita malas baca manualnya. Kita maunya cuma tanya teman kita, ini gimana menggunakannya. Kita nggak mau baca sendiri. Nah, Alkitab itu adalah satu-satunya manual kehidupan. Dikatakan amin. Alkitab ini adalah satu-satunya manual dalam hidup. Jadi beginilah, supaya gampang hidup itu. Jadi nggak yang masih merasa berat, supaya mulai hari ini nggak berkata berat lagi. Yang merasa hidup susah, kita nggak berkata susah lagi. Yang merasa hidup ini menyusahkan, bukan tidak menyenangkan. Misalnya kita nggak begitu lagi. Kalau kita berkeputusan, ambil manualnya dan pelajari baik-baik. Saudara, saya sudah membuktikan kata-kata ini kepada orang-orang yang bukan Kristen. Saya ajari mereka untuk melihat Alkitab ini bukan sebagai buku agama, tapi sebagai manual kehidupan. Dan terbukti mereka berhasil. Dan itu saya kagum pada Bapa di surga. Jadi kalau ada orang gak mau percaya Tuhan Yesus, tapi mereka mau pakai manual ini, mereka bisa berhasil. Contoh paling gampang. Jadi kalau saya ngomong pada mereka yang di luar Kristus, itu mengampuni, sudah. Jadi kalau saya ketemu mereka sakit hati, dikecewakan, saya cuma nerangkan ampuni. Saudara, negara pertama di dunia yang menemukan sebuah konsep kesehatan yang paling hebat, dan itu Alkitabiah, walaupun penemunya bukan orang Kristen, itu Australia tahun 90. Saya lupa di dokter siapa di Australia tahun 90 itu menemukan. Dia seorang dokter yang dia bukan Kristen, tapi dia itu lagi mencari ya, apa sih buat orang bisa sehat itu bagaimana? Nah, kan semua kita tahu bahwa hampir 90% penyakit yang dialami oleh manusia itu bukan karena virus atau bakteri, tapi karena jiwa, karena psikis. Nah, kesimpulannya yang luar biasa. Nah, saudara, maka itu begitu saya punya BlackBerry, maka status yang saya taruh pertama sampai hari ini adalah status dari Australia tahun 90. Dia menemukan ternyata forgiving is healing. Kok nggak ada yang amin? Forgiving is healing. Jadi dokter itu menemukan kalau kamu bisa mengampuni, kalau kamu nggak pernah sakit hati, kamu tuh sehat, nggak usah makan obat apa saja. Bayangkan. Saudara, itu kan Alkitabiah. Jadi walaupun ada orang itu nggak percaya Tuhan Yesus, tapi kalau hatinya itu penuh dengan pengampunan, dia itu sehat. Dan contoh paling gampang gini aja. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang ngalami di antara kita. Kalau ada yang bertobat, siapa pernah ngalami gini? Lagi tidur nyenyak sekali, aduh tidur enak. Nggak tahu tuh setan dari mana tiba-tiba masuk. Orang yang hutang kamu $3.000 belum bayar. Ayo saya tanya kepada saudara. Begitu muncul orang yang hutang $3.000, orang itu tidur nyenyak, kebangun nggak? Nah itu dia. Itu buat sakit. Karena nggak mau ngampuni orang itu. Dan teruskan. Kira-kira bisa tidur lagi nggak secara cepat? Kenapa nggak bisa tidur?
Nah, bukan mikir, nggak mau ngampuni. Kalau orang itu mengampuni, $3.000 bisa cari lagi, walaupun tahu gede jumlah itu. Tidur lagi. Amin. Nah, maka itu kenapa satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa manjurnya, karena itu penting. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau saya nginjil pada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, saya nggak ngomong soal agama, soal Tuhan, belum baptisan, urusan nanti itu. Yang penting mereka mengikuti manual kehidupan. Dan pengampunan itu yang paling sederhana. Mengampuni. Maka itu kenapa topik yang terbesar yang Yesus ajarkan kepada kita adalah kasih musuhmu. Amin. Kasih musuh. Nah, untuk bagian ini saya akan sampai pada akhirnya. Dan gini aja pokoknya mulai hari ini ya. Setan itu tidak akan bisa ganggu kita kalau setan tahu kita gampang ngampuni orang. Renungkan itu baik-baik. Nanti dia capek sendiri. Dari mana saya belajar itu? Dari mana kita belajar? Belajar dari hidup Yusuf. Mengapa Yusuf jadi salah satu dari 2 orang saja di seluruh perjanjian lama yang tidak punya catatan dosa sampai dia mati, karena Yusuf itu penuh pengampunan. Maka itu setan akhirnya ngomong, setelah dicoba dengan macam-macam hal untuk Yusuf itu sakit hati dan dendam, nggak mempan, saudara. Klimaksnya ketika istri Potifar dipakai luar biasa untuk menyakiti Yusuf. Ternyata Yusuf tetap mengampuni. Dan itu sungguh luar biasa. Cuma 4 kali. Setan nggak balik lagi. Renungkan, 4 kali saya hitung. 1, waktu kakak-kakaknya dirasuk oleh iblis untuk benci kepada adik ini. Adik itu dibuang ke sumur. Masih ingat? Dia ngampuni. Nomor 2, kakak-kakaknya menjual dia ke Mesir. Jual, saudara. Kayak orang jual kambing, jual ayam begitu. Yusuf ngampuni. Yang ketiga, ketika dia mengalami penderitaan luar biasa dalam perbudakan. Itu penderitaannya luar biasa. Harusnya dia sakit hati juga pada kakak-kakaknya. Dia ngampuni. Yang keempat kali ketika istri Potifar dirasuk oleh iblis untuk cari gara-gara, dia ngampuni. Tidak apa-apa bang, lupa tadi mati. Nah jadi kalau iblis tahu kita itu gampang ngampuni dan suka mengampuni dan selalu mengampuni, maka setan gak akan balik lagi. Gak akan, percayalah itu baik-baik. Gak akan balik lagi. Maka itu begitu Yusuf masuk penjara. Coba salah seorang baca ya supaya saudara tahu harusnya Yusuf ayat apa. Mazmur 105 ayat yang ke-17 dan 18. Yang sudah dapat cepat lihat bagaimana penderitaan Yusuf. Ya, 105 ayat 17 dan 18. Ayo cepat yang sudah dapat. Diutusnya seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Yang dijual jadi budak. Terus Mereka mengimpit kakinya dan membelenggu. ya, Lehernya masuk ke dalam besi. ya tunggu dulu. Saudara, kakinya nggak diikat pakai tali rafia. Ingat itu baik-baik. Tapi besi, lehernya pun masuk dalam besi. Ayo jujur. Jadi lebih daripada anjing. Saudara bisa bayangkan penderitaan Yusuf di Mesir gara-gara dia taat. Coba renungkan kalau kita Yusuf, pasti kita berkata begini, Tuhan, kalau tahu hidup kudus dan taat kepadamu, aku tidak berzina. Dan begini keadaannya, lebih baik aku berzina sekali. Maka itu waktu saya mempelajari hidup Yusuf, saudara, saya itu merenung. Loh, kenapa renungkan baik-baik ya? Semua kita tahu orang Indonesia kayak apa. Potifar itu pejabat kerajaan Mesir, orang eselon 2. Karena dia langsung di bawah Firaun. Bayangkan. Nah, orang Indonesia itu di otaknya selalu menjilat pejabat. Betul tidak? Itu rusaknya Indonesia, saudara. Jadi yang merusak Indonesia itu orang-orang kaya. Karena mereka ingin memutar balik hukum dengan uang. Karena pejabat yang dirusak.
Nah kalau Yusuf itu orang Indonesia, dia pikir gini, wow, ini istri pejabat eselon 2, bukan aku yang cari gara-gara, dia yang minta tidur dengan aku. Logikanya. Kalau dia mau, dia selamat gak? Kira-kira istri Potifar memperjuangkan nasibnya enggak? Ayo cepat jawab, ya atau tidak? Pasti. Tapi luar biasa saudara kita, dia nggak mau. Sebab dia tahu cara Papa Surgawi menolong dia bukan dengan cara itu. Ternyata di penjara pun dia nggak nyumpai istri Potifar, nggak doakan moga-moga mudah-mudahan ada geledek besar nyamber perempuan itu, enggak juga. Dia mengampuni, itu yang luar biasa. Jadi ketika iblis melihat Yusuf nggak bisa sakit hati berkali-kali, dan klimaksnya itu dia masuk penjara karena fitnah, Yusuf pun mengampuni. Dan dia nggak ada dendam sekali, walaupun nggak ada ayatnya, tapi saya percaya begini kata setan. So mulai sekarang sesuka-sukamu, senjata kami sudah habis. Ngerti istilah itu sudah. Setan nggak bisa apa-apa lagi, dan dia berhenti. Maka itu setan membiarkan Yusuf sampai dia mati tanpa dosa. Itu luar biasa, dahsyat sekali. Forgiving is healing, itu betul. Mengampuni. Sebelum kita lanjut, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Yesus Tuhan mengajar kita tentang hukum pengampunan, seluruh perjanjian baru itu intinya adalah pengampunan. Adakah? Intinya adalah pengampunan. Saudara, maka begini pertanyaannya. Kapan saudara bisa menggenapi hukum pengampunan? Ketika kita sedang apa? Ayo, yang lain. Ketika kita sedang sakit hati. Disakiti, sakit hati. Jadi sekarang kalau ada orang yang nggak ada hujan, nggak ada angin istilah kita, tiba-tiba nyakiti kita, kita sambel atau kita apakan orang itu? Jawab, kita apakan orang itu? Iya, bukan cuma diampuni, ajak makan sudah. Loh, betul. Kenapa? Karena kalau nggak ada dia, kita kan nggak tahu kita sudah ngampuni atau belum. Amin. Ajak makan. Baik-baikin dia. Apa? Ajak makan di ulek ya. Ya, bukan beda loh. Ajak makan di restoran ulek betul. Kalau ajak makan di ulek lain lagi itu. Yang bayar dia. Gitu. Yang bayar dia namanya. Dan itu serius. Jadi percayalah kalau semua kita sudah bisa hidup seperti Yusuf, maka gak akan ada setan langganan ganggu kita. Katakan amin. Termasuk segala hal. Jadi hidup itu jadi ringan sekali, enteng sekali, siap. Belum selesai. Kenapa? Secara logika, orang jauh atau orang yang paling dekat dengan kita bisa menyakiti kita. Ayo, yang jauh yang dekat. Yang dekat. Nggak mungkin ada orang bisa nyubit kita dalam jarak 3 meter saja, nggak bisa. Mau tangan sepanjang apa itu? Nah, lihat itu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itu bisa suami istri, bisa teman baik. Jadi kalau Tuhan izinkan orang-orang yang terdekat dengan kita buat itu, kita hari ini ngerti. Amin. Jangan dijadikan masalah. Terimalah, sebab kita sedang diajar. Amin. Jadi hidup itu indah, maka itu nggak ada masalah tiap hari. Pasti ada yang tanya gini, lalu sampai kapan harus ngampuni orang? Siapa bisa jawab? Ya, sampai mati. Betul itu jawabannya. Sampai kita mati. Karena proses itu akan berlangsung terus dalam hidup kita. Tapi saya percaya kalau kita semuanya mau menggenapi hukum Tuhan, itu nggak ada. Setan nggak akan ganggu kita lagi. Karena setan akan mikir cuma ganggu dia. Gitu. Jadi saya ulangi lagi, kalau gitu hidup itu berat atau ringan? Ringan. Ya. Kalau ampunin tapi nggak mau deket-deket. Nggak boleh. Oh, itu nggak ngampuni. Sama begini, saya betul loh, saya nggak marah, saya nggak benci, tapi malas ketemu, ngawur aja itu. Sama itu. Awas ada yang ngomong begitu ya. Harus ketemu. Kenapa? Daripada berantem lagi. Loh, justru kita harus menang. Kalau dia ngajak berantem lagi, ajak makan. Sudah, ayo makan daripada ributnya, kita makan yuk. Saya nggak mau deket-deket tuh asal basa-basi aja. Nggak bisa basa-basi lagi, itu munafik malahan. Pokoknya kalau mengampuni kita nggak ada apa-apa lagi. Ketemu pun baik. Kalau dia menghindar itu urusan dia. Yang penting kita mengampuni.
Saudara baca banyak buku kesehatan. Ternyata forgiving itu luar biasa. Itu metabolisme tubuh kita, sel-sel tulang kita, semuanya. Ada banyak buku tentang itu. Menjadi sehat, saudara. Dan itu sungguh luar biasa. Begitu hukum Kristus, buku manual ini sangat hebat. Jadi ini yang saya buat. Kalau pada orang-orang yang oke, saya bilang kalau kamu masih nggak mau percaya Tuhan Yesus nggak apa-apa. Tapi inilah hukumnya. Dan ternyata mereka mengikuti akan dapat impact-nya dari hukum itu. Dan itu sungguh luar biasa. Oke, kita lanjut sekarang. Apa sih yang paling sulit dalam hidup kita di antara semua bagian dari hidup kita ini? Ya, ada banyak bukan bagian dari hidup kita. Ya, yang paling sulit cuma 2, saudara. Yang Alkitab tuliskan. Nomor 1, ini yang paling jahat, adalah pikiran kita. Nomor 2 adalah lidah kita. Dan itu Alkitab ulang-ulang. Nah, ini pun cara saya ngajar kalau mereka nggak mau percaya Tuhan Yesus tapi mau manual hidup. Saya ajari mereka pikiran. Saudara, sampai hari ini, lihat aja. Kenapa ada orang kena schizophrenia? Schizophrenia tahu ya? Itu awal dari gejala penyakit jiwa. Sederhana sekali, ini sekarang tambah hari tambah banyak orang kena schizophrenia. Itu gini, yang paling mudah kalau saudara masih awam dalam psikologi. Schizophrenia itu suara yang dia dengar, ngomong terus di kupingnya. Itu orang bisa capek untuk hidup, saudara. Dan dokter hanya punya satu cara, kasih obat penenang. Maksudnya supaya pikirannya diem, gak ngomong terus. Tapi ternyata jahat. Dalam 3 minggu, seorang manusia sehat secara rutin sehari 3 kali makan obat penenang, langsung kecanduan. Ngeri sekali barang itu. Ngeri sekali. Itu suara yang muncul. Kamu jelek, ntar kalau suamimu mati gimana? Nanti kalau anakmu mati gimana? Nanti kalau rumahmu gak bisa bayar gimana mortgage-nya? Itu suara muncul terus macam-macam. Itu kenapa ada orang bisa bunuh diri? Sama itu suara, lompat aja. Dan makin hari jumlah orang schizophrenia makin banyak. Dan Alkitab sudah mengajarkan. Jadi gini, suara yang muncul di benak orang itu harus dilawan juga dengan suara. Nah, saya menemukan teori itu ketika Tuhan Yesus dicobai. Masih ingat? Ya toh? Itu jangan dibayangkan gini, tiba-tiba setan nongol kepada Yesus. Enggak, saudara. Saya berani membuktikan itu ada di pikirannya. Kenapa saya berani membuktikan? Lihat, orang lapar. Ya, orang Jawa bilang pikirannya gerambiang. Tahu kata gerambiang? Pikirannya itu yang macam-macam. Kalau orang lapar itu begitu. Nah, ketika Tuhan Yesus lapar, bisa aja setan datang ke pikirannya. Ini loh, ada banyak batu. Kan kamu anak yang maha kuasa. Kenapa kamu gak buat batu jadi roti? Pikirannya. Walaupun cuma 3 kali ditulis, tapi itu sakti, saudara. Kebenaran yang luar biasa. Orang yang terakhir saya tolong itu orang Sydney. Seorang istri yang 3 bulan gak bisa tidur sama sekali. Suaminya ikut stres. Karena suara itu muncul dalam hidupnya. Nah, saya ajari pakai cara itu. Begitu setan datang menggoda Tuhan Yesus pakai cara apa? Masih ingat? Ngomong. Jadi suara harus dilawan dengan suara. Kalau saudara ingin nolong orang-orang yang kena suara-suara begitu, pakai ayat itu. Jadi kita harus tanya, suara apa yang paling sering muncul di pikiran? Contoh, ada banyak anak muda yang dapat suara, kamu gak bisa kawin, kamu tinggal menikah, kamu tidak begini. Nah, itu sederhana toh. Tapi kalau dibiarkan terus-terusan, bisa jadi kamu nanti miskin, kamu nanti begini, kamu nanti begitu. Nah, kalau saudara menolong orang-orang seperti itu membuat orang itu hidup jadi berat. Tanya, yang paling kuat munculnya apa? Nah, biasanya orang itu takut mati, itu yang paling kuat. Ngomong balik. Ya pakai ayat lagi. Karena Yesus ngomongnya pakai firman. Bacakan setan itu Kolose 3 ayat 3 kalimat pertama. Coba lihat ayat itu. Ini kalau orang takut mati. Ya, Kolose 3 ayat 3.
Sudah? Kalimat pertama apa bunyi? Kolose 3 ayat 3. Kamu telah mati. Ya sudah. Jadi ngomong setan, aku ini sudah mati. Ngapain aku takut mati? Aman gampang kok. Lu sudah mati kok takut mati, kan lucu. Gampang sekali. Ya apa yang ditakuti oleh orang itu? Lawan balik dengan firman. Dan setan pergi. Melihat waktu Tuhan Yesus digodai, dicobai itu, dia nggak nengking. Pergi kamu setan, nggak. Terakhir baru dia ngomong. Dia pakai firman balik, pakai suara itu. Misalnya orang takut nggak bisa tidur, ngomong aja setan, kalau aku nggak bisa tidur nggak apa-apa, aku nggak akan sakit. Aku nggak tidur, aku baca Alkitab, aku baca buku, aku merenungkan Tuhanku. Ngapain aku pusing? Saudara, secara logika, orang yang nggak bisa tidur dan dia takut nggak bisa tidur, makin nggak bisa tidur, goblok. Lo betul tidak? Makin nggak bisa tidur. Jadi lawan dengan sebaliknya. Nah, jadi pikiran ini paling jahat saudara itu. Dan kalau saudara baca surat-suratnya Paulus, dia bicara banyak tentang pikiran. Ya, khususnya surat 2 Korintus atau 1 dan 2 Korintus, pikiran. Tolong salah seorang baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Jadi sebetulnya bicara tentang kejiwaan, tentang apa saja, Alkitab itu semuanya jawabannya ada, saudara. Hebat sekali. Tolong yang sudah dapat 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Nah, kalimat terakhir. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan amin. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya kalau kita bisa memiliki pikiran Kristus, karena memang Dia memberikan pikirannya kepada kita. Saya pakai istilah sains ya dalam arti. Siapa bisa menolong saya? Ide, pikiran kan ide bukan? Dalam istilah sains, ide itu tulisannya apa? Ism. Pernah tahu kata itu? Betul tidak? Ide, isme. Loh, iya atau tidak? Oke. Orang yang nggak pernah tahu feminisme, orang yang nggak pernah kenal komunisme, tiba-tiba dia bisa tahu komunisme, bisa tahu feminisme, karena dia apa? Dari mana dia tahu? Nah, baca. Isme itu ada bukunya. Itu logikanya yang diterima oleh orang itu. Nah, begitu pula sekarang kalau saudara ingin memiliki pikiran Kristus, baca apa? Ya, Alkitab itu, karena itu pikirannya. Kalau kita membaca ini yang merusak itu teologi itu, saudara. Ya, nah itu yang merusak. Karena teo itu Tuhan, logi itu logika, nggak bisa. Kalau jadi teologi seperti biologi, geologi, antropologi, itu kan ilmu. Nah, Tuhan kita nggak bisa dipelajari. Saya baca koran berapa minggu yang lalu di Australia, ada bishop Australia yang menyatakan bahwa Alkitab itu bohong, Tuhan itu tidak ada. Bishop gila betul, karena dia kecewa pakai logikanya. Ya nggak bisa ketemu. Yohanes 15 ayat 3. Sederhana sekali Yesus ngomong. Ini cara kita memiliki pikirannya. Ayo tolong baca Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Sederhana. Buat saya ayat itu obat yang paling manjur, saudara. Kamu memang sudah bersih. Karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang saya pakai saya. Misalnya saudara kenal seorang si A, baiknya luar biasa. Entah dapat SMS apa. Nanti ya. Suatu hari kita ketemu, wih, dia berubah. Saudara tanya, loh kenapa kamu bisa begitu? Kapan mulainya? Dia ngomong, aku dapat SMS kurang ajarin. Nah, ngerti? Kebalikannya. Kalau perkataan Tuhan Yesus yang adalah firman Tuhan, itu membuat hidup kita bersih, pure, ada kata pure. Berarti darah kita, metabolisme tubuh kita, gula kita, semua, kolesterol kita, semuanya itu ada di Yohanes 15 ayat 3. Kamu bersih, kamu sehat.
kalau firman itu. Karena setan bisa merusak hidup orang dan karakter orang karena kata-kata orang lain. Betul tidak? Anak yang baik-baik, anak kecil, mungkin masuk childcare yang salah. Tiap hari dengar kata-kata maki, kata-kata keras. Anak itu berubah tidak? Berubah. Nah, itu kata-kata. Jadi tiap hari, saudara, jangan jadikan Alkitab cuma buku agama. Tidak, dia itu buku kehidupan. Katakan amin. Dia itu buku kehidupan. Kamu memang sudah bersih. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang pikirannya ngaco terus, hidupnya susah tidur, berarti jiwanya sedang kotor, pikirannya sedang kotor. Karena yang macam-macam masuk. Ketakutan-ketakutan belum tentu terjadi. Nanti anak-anak bagaimana? Nanti rumah ini bagaimana? Nanti ini bagaimana? Orang tua bagaimana? Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, yang hari ini pikirkan hari ini, yang besok biar besok. Selesaikan dulu hari ini. Saya pernah dapat ilustrasi dari Roh Kudus luar biasa. Ayo, siapa bisa ngitung? Kalau kita hitung, kira-kira beban hidup satu hari itu berapa kilo? Nyebut aja angka, nggak usah ragu-ragu. 10, wih kecil soal ringan itu. Enteng lebih. Betul nggak? Lebih dari 10 kilo beban hidup. Berapa kilo? 100? Ya, ambil tengah-tengah 75 kilo. Saudara bayangkan, kalau beban hidup satu hari itu 75 kilo, lalu ada orang bodoh mikirin 8 hari ke depan. Ngerti maksudnya? Kalikan 8 kali 75 itu berapa? Kuintal. Cepat itu. Setengah ton, lebih dong. 600. Itu kalau dalam hari. Nah, ada orang lebih goblok lagi. Tahun depan dipikirin sekarang. Kalikan 365 kali 75, hitung sendiri. Itu gepeng peng peng, saudara, artinya. Ngerti gak istilahnya? Betapa beratnya beban itu. Itu Yesus katakan di Matius 6. Kuatir hari ini, cukup hari ini, sebab besok ada lagi. Jadi yang 75 itu pikulah dengan sukacita. Jangan ditambahin hari ketiga. Sudah 325 K. Ya 75 kali 3 berapa? 225. Bayangkan. Nah, kalau itu terjadi, pasti tiap hari suami istri bertengkar terus. Itu pasti, saudara. Dan hobinya saling nyalakan. Itu gara-gara kamu. Itu kan gara-gara kamu. Coba 3 tahun lalu mulai enggak diomongin. Padahal hari ini biar hari ini dulu. Besok ada lagi. Kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Jadi semua di pikiran kita. Maka itu Paulus menuliskan, medan perang yang paling hebat itu pikiran kita. Dan itu betul. Karena psikolog menggunakan kebenaran itu sampai hari ini. Orang yang seringkali stres karena pikirannya terlalu jauh yang enggak dipikirin. Biarlah hari demi hari kita hidup itu. Belajarlah hidup untuk enggak takut rugi. Enggak ada yang amin. Sebab itu orang pelit itu paling susah, saudara. Karena enggak mau rugi dalam hidupnya. Ya, ini saya beri kesaksian. Saya berangkat dari Indonesia ke Australia itu tanggal 25 Agustus, saudara. Ya. Nah, sebelumnya itu saya sudah diberitahu, saya punya cukup lebih dari 4 orang bendahara. Saya waktu itu masih ada di Ternate. Senin, saya tiba di Ternate. Lalu Kamis, ya saya berangkat ke sana Sasar. Ya, Kamis saya berangkat ke Cengkareng. Lalu saya harus segera berangkat ke Singapura untuk ke Sydney. Jadi 26 hari Jumat saya tiba di Sydney. Nah, sejak hari Minggu sebelumnya itu saya diberitahu oleh bendahara saya, ingat bank akan tutup tanggal 28, 25, 26, ya 28 tutup, baru buka tanggal 5 September. Memang Indonesia itu gila betul. Miskin sok sombong lagi. Malaysia negara Islam, Lebaran gak tutup sepanjang itu, bang, saudara. Ini Indonesia seminggu tutup. Jadi total 10 hari. Sok kaya betul negara itu. Saya betul-betul jengkel ngeliatnya. Nah, ini bendahara-bendahara saya sudah ngingetin. Kan kami ngelola banyak sekolah. Itu uang makan, uang ini semua harus diatur duluan. Dibilang, ingat loh,
Koden berangkat hari Kamis. Jumat itu hari terakhir bang. Karena saya tutup Sabtunya, tunggu tanggal 5. Waduh, ini harus ada uang semua itu. Wah, sampai hari Rabu saudara, ini kurang, itu kurang. Oke, akhirnya saya harus mundur 2 flight untuk berangkat ke Singapurnya itu. Karena saya harus tunggu dulu di bandara, harus bereskan itu semuanya karena mau tutup 10 hari itu loh. Waduh, puji Tuhan, saya dapat 2 flight. Jadi saya tunggu sampai 7 jam di Cengkareng karena saya tiba setengah 9 pagi WIB. Itu dari Ternate direct flight ke Jakarta. Oke, untung saya dapat 2 flight berikutnya. Itu pun akhirnya masih belum beres semuanya. Nah, terus saya bilang pada mereka, sudahlah kamu itu relax. Ya tapi ini didenda, nggak apa-apa, yang dibayar denda. Mau gimana kalau telat bayar? Nah, itu saya ajar mereka hidup itu berani rugi. Gak usah takut. Ngapain takut didenda? Kok gak ada yang ngambil? Loh, kalau kamu harus denda gimana, gak ada duit? Saya bilang itu, denda saja, nggak apa-apa. Saudara, puji Tuhan, saya hitung, mereka hitung. Jadi harus ada 18 pembayaran sebelum saya berangkat hari Kamis itu. Bayangkan, saya nggak mau sebut jumlahnya berapa. Sudah percaya. Jadi sekian jam saya di Cengkareng, putar ini, putar ini, nikmat Tuhan. 13 selesai, tinggal 5 saja. Oke, yang 5 kita denda, nggak apa-apa sudah maksimal. Karena waktu juga saya harus berangkat. Jumat pagi saya sampai di Sydney, siang saya kontak lagi mereka semuanya. Oke, 2 lagi selesai. Luar biasa Tuhan itu. Nah, saya ajari mereka, itulah cara kita hidup. Ngapain pusing, ngapain khawatir? Saya nggak pusing. Sampai saya bilang 2 di antara mereka yang ketakutan, nih, yang rugi itu aku, bukan kamu. Ngapain kamu pusing? Sampai saya gitu kan, pada yang 2 itu karena takut terus, sudah relax saja. Ngapain? Ya kenapa tertawa? Benar toh? Saya ambil contoh kecil. Menurut saudara, orang yang punya duit atau orang yang nggak punya duit yang lebih lama belanja? Atau shopping atau apa? Ayo, mana yang lebih lama belanja? Nah, kenapa nggak punya duit lebih lama belanja daripada punya duit? Iya, bukan itu. Memang mikir kenapa, yang dipikirin itu apa? Nah, bukan. Takut rugi. Nah, makanya itu kan takut rugi. Lu betul nggak, saudara? Nah, takut rugi itu nggak berani berkorban dalam hidup. Maka orang itu sulit ambil putusan. Pertimbangannya terlalu banyak. Saya nggak mau hidup seperti itu. Ya misalnya, kalau memang itu mahal, ya sudah, mau bagaimana lagi? Kemarin, ya saya untuk Melbourne, Singapura saya sudah dapat. Tapi Singapura, Jakarta penuh betul. Nah, saya nggak bisa pakai pesawat lain karena saya pakai SQ. Nah, karena kalau saya harus pakai pesawat, saya mesti keluar lagi. Lapor lagi, aduh nggak sempat. Nah, saya jam 11 siang Jumat sudah ada meeting di Jakarta. Nah, terus yang terakhir travel agent saya bilang ada SQ, tapi mahal. Itu sudah 465 Singapura dolar cuma Singapura Jakarta, bayangkan. Nah, saya tanya kenapa begitu mahal? Jawaban SQ karena ada F1 tanggal 22. Loh, tapi kan itu kan Singapura, saya keluar dari Singapura. Alasannya kok aneh sekali, ya udah nggak bisa. Oke, terus saya gini, oke, coba saya suruh ngecek mileage saya masih ada. Gini aja, tanyakan kalau pakai mileage berapa. Saya juga kaget. Hanya untuk sektor Singapura Jakarta mileage saya diredeem 6.300 sekian banyak poin. Wih, banyak betul. Saya bilang janganlah Pak, ada yang Garuda, ada yang sudah nggak usah. Saya bilang ambil aja pakai itu mileage itu. Nanti bisa dicari lagi, saya bilang begini. Nah, itu cara saya hidup. Saya nggak mau pusing-pusing. Ngapain saya pusing-pusing? Berani rugi untuk itu. Karena Tuhan Yesus berani rugi untuk menyelamatkan orang-orang jelek kayak kita ini. Betul nggak? Ayo, kalau kita mau jujur, untungnya apa dia nyelamatin kita? Jawab, untung atau rugi dia? Rugi. Oh, kita semua doyan duit begini kok. Tapi Yesus berani rugi untuk kita. Nah, itu cara kita hidup. Anak-anak muda juga gitu kalian cara. Belajarlah untuk berani rugi. Katakan amin. Sehingga kita nggak lama-lama mengambil keputusan ngambil
tindakan apa saja. Saudara percaya nggak orang pelit itu susah tidur? Loh, saya coba jawab pertanyaan saya. Saudara percaya nggak orang pelit susah tidur? Yes. Kenapa? Kalau dia mikirin terus. Mikirin terus. Aduh, kenapa tadi beli ini aku ya? Aduh, kenapa beli? Itu kan lucu, bisa dibeli kok dipikir lagi itu ngapain? Itu membuat energi keluar banyak, saudara. Nanti asam lambungnya naik lagi. Nanti kepala cekot-cekot lagi. Aduh, sudah semuanya. Itulah orang pelit, orang takut rugi. Sampai hidupnya. Jadi dalam segala hal kita bersih karena firman Tuhan Yesus. Kata bersih itu terjemahkan macam-macam. Sudah, kalau saya ketemu orang istilah kesehatan. Jadi Yohanes 15 ayat 3 itu detox yang paling hebat. Enggak, amin. Amin. Iya, toh itu detoxnya bersih hidup ini, saudara. Semuanya bersih. Jadi semuanya pakai firman. Amin. Semuanya pakai firman. Oke, gini, supaya saudara yakin, supaya saudara enggak berkata, ya anaknya Koden aja ngomong begitu. Oke. Sekarang saya ingin tanya seorang dari saudara munculkan satu masalah, nanti saya tunjukkan ayatnya di mana. Coba apa? Tentang apa? Contohnya. Ayo, yang seringkali jadi beban sampai nggak bisa membuat tidur. Termasuk umur berapa aja saudara? Siapa ngomong? Satu. Bayar utang. Bayar utang. Oke, gampang juga bayar utang itu. Ada dua cara. Nomor satu, kalau utang itu memang jadi tanggung jawab kita dan harus, asal kita tahu semua untuk kemuliaan Bapa kita, jangan pernah takut. Sebetulnya tidak akan ada utang yang gak akan terbayar kalau itu untuk kepentingan kerajaan surga. Amin. Cuma satu yang ngamen. Kalau itu karena iri hati, kakakku kok bisa beli itu ya, aku mau beli juga. Nah, itu lain. Terus kita ngutang, itu iri hati, itu lain. Tuhan gak akan tanggung jawab. Nomor dua, utang itu bisa dibayar dengan apa yang kita masih punya dan kita jual. Nah, ayatnya saudara masih ingat janda miskin yang dikejar orang yang tagih utang, lalu ketemu Elia atau Elisa yang minyak itu loh. Elisa, sekarang kamu punya apa? Nah, itu ayatnya untuk orang. Tinggal minyak sedikit ini. Ya udah kasih aku. Loh, bagaimana nanti hidupku dengan anakku ini? Saudara, itulah prinsip bayar utang di Alkitab. Apa yang masih ada, jual. Ngerti maksudnya? Ayat itu. Serahkan. Nah, walaupun yang minyak sedikit itu nggak mungkin akan nutupi utangnya, itu nggak mungkin. Tapi karena dia rela memberikan, Tuhan lipat gandakan, itu luar biasa. Kalau saudara tanya kepada saya tuh punya mortgage cukup banyak loh saudara. Mortgage saya itu banyak. Bukan untuk saya. Saya ngurusin rumah-rumah guru. Saya nggak bisa, mereka nggak punya rumah. Saya bayar tiap bulan. Oh, kalau saudara saya beri nomor telepon bendahara saya, dia pun akan bingung lihat cara saya itu. Setiap bulan saya harus bayar sekian puluh juta untuk mortgage. Saya nggak pernah takut. Kenapa? Karena Papa tahu bukan untuk saya, itu untuk orang lain buat pekerjaannya. Dan tetap tertolong. Jadi beban hutang itu walaupun kecil hutangnya, tapi jadi berat kalau kita khawatir. Kalau kita tahu itu semua untuk pekerjaannya, kita nggak usah takut. Itu sungguh luar biasa. Nah, saya ajarkan semua anak-anak kami, tim saya semuanya lihat cara itu. Mereka tahu sendiri. Kalau untuk kami berdua saja, wah, banyak orang berkata gini, yang kenal betul. Kami nih heran lihat Koden itu, hidup kok jadi susah terus. Saya bilang susahnya bagaimana? Dia ngurusin anak-anak, ngurusin sekolah, ngurusin semua. Padahal kalau kamu hidup cuma jadi hambatan khotbah aja itu kamu sudah enak. Saya bilang kalau itu sih nggak enak buat saya. Nggak ada tantangan. Ya. Maaf ya, jangan saudara mikir macam-macam. Kalau saya cuma jadi hamba Tuhan saja, khotbah keliling-keliling, saudara itu jauh lebih enak hidup saya. Nggak perlu mikirin apa-apa. Nggak perlu tiap bulan bayar itu enggak. Tapi saya bilang saya nggak mau, karena saya tahu panggilan saya ada di mana. Ngerti nggak? Jadi saya terangkan pada orang-orang itu. Dan itu bukan untuk saya. Dan saya betul-betul bersyukur untuk anugerah Tuhan yang hebat itu. Jelas ya? Jadi utang pun bukan masalah. Karena Tuhan izinkan. Ada ayatnya Lukas 16 berkata begitu. Kalau sudah pakai terjemahan King James berkata, bang, pakai itu boleh. Kenapa tidak? Asal kita bayar.
Satu lagi, masalah apa? Planning. Planning. Maksudnya gimana planning? Kerja apa nanti untuk supaya lancar? Oke, planning. Mau kerja apa nanti supaya lancar? Saudara, ini secara umum saja. Kan banyak konsultan. Datang aja pada konsultan itu kalau mau. Oke, kalau tidak, pakai cara Alkitab. Apa saja yang kita buat planning, bukan cuma untuk diri kita dan keluarga. Yang belum menikah, kalian harus ingat nanti itu. Bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita. Tapi setiap kita, ya, begitu kita bisa percaya pada Tuhan Yesus, maka kita punya tanggung jawab untuk orang lain. Betul tidak? Kita punya tanggung jawab untuk orang lain, yaitu untuk menyelamatkan. Coba baca dulu ayatnya 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ya, 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Perhatikan ayat itu. Salah seorang silakan baca. Jadi siapapun kita, umur berapapun kita, kalau kita ini anak-anak Bapa di surga, maka ini tanggung jawab yang terbesar dalam hidup kita. Ya, silakan dibaca. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Ya, kehendak Bapa kita cuma satu, ditulis di Alkitab. Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan, bukan diselamatkan. Jadi semua planning untuk bisnis, untuk menikah, untuk punya anak, untuk kerja, untuk apa saja yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus jadi anak-anak Bapa di surga, maka semua planning kita hanya untuk menyelamatkan orang-orang. Oh enggak, amin. Harus begitu. Saudara, saya tuh tiap tahun minimal beli satu rumah. Itu tiap tahun. Ini baru bulan September. Tahun ini Tuhan suruh saya beli 4 rumah. Baru bulan September. Dan luar biasa. Itu planning saya ke depan. Untuk apa? Saya mau menampung sebanyak-banyaknya orang yang sedang nggak punya rumah. Contohnya, dalam minggu-minggu ini saya akan memberangkatkan 8 orang. Saya nggak pernah, sampai hari saya belum ketemu. Ini ada 2 janda, saudara, yang disiksa oleh suaminya, dan mereka sudah cerai sekarang. Dari bukan Kristen. Yang satu janda punya anak 2, yang satu punya anak 3. Ini beberapa hari saya cuma hubungan lewat telepon saja. Nah, saya akan tolong mereka untuk berangkat ke Papua. Karena rumah yang terakhir saya beli, itu mereka bisa tinggal. Saya akan beri kerjaan buat janda itu. Belum Kristen. Tanggal 16 Juli yang lalu datang satu janda dengan 3 anak dari Depok. Gara-gara begini, kalau saudara pernah lihat TV yang program solusi dari SCTV ya, nah ternyata janda ini telepon, bukan Kristen. Telepon ke solusi lalu datang, biasanya didatangi timnya. Nah pas datang itu timnya ada salah satu anak saya. Begitu sampai sana dia kaget. 4 orang, satu janda dengan 3 anak, anak paling besar kelas 3 SMP, yang paling kecil kelas 4 SD. Tinggal di satu kamar kecil. 4 orang tanpa dapur, tanpa kamar mandi. Langsung anak saya telepon, "Papa, bagaimana?" Tanya. Itu pas Juni, jadi mau akhir ajaran. Kalau memang mereka mau kena ikut Papa, biar 3 anak sekolah-sekolah Papa gratis, nggak usah bayar, dan nanti ibunya Papa kasih kerjaan. Tanya. Tapi gimana? Sudah, pokoknya nggak berangkat, asal mau kami bayar. Saudara, ternyata bukan itu saja masalahnya. Ini 3 anak ini belum bayar uang sekolah semua. Yang kelas 3 mau ujian belum bisa ikut kalau nggak bayar. Tanya berapa jumlahnya, saya bayar. Jadi saya punya planning. Saya kumpulkan uang, saya bekerja karena saya punya planning orang-orang diselamatkan. 16 Juli tiba, itu sekolah sudah masuk hari pertama. Akhirnya diatur semuanya, anaknya sudah sekolah, dan sekarang ibunya jadi salah satu tukang masak di asrama kami. Berapa waktu lagi dia sudah minta dibaptis. Sekarang sedang dituntun untuk kenal kebenaran. Dan dia kalau cerita kepada orang-orang, saya nggak bisa bayangkan kalau saya nggak ketemu Pak Daniel jadi apa hidup ini. Nah seperti itu. Selama bulan Juni sampai Agustus, saudara, dengar ya, saya dapat 6 anak yang tanpa orang tua dari beberapa tempat. Saya bersyukur kalau ada anak dibuang orang itu nggak toko napa telepon saya pasti ambil. Dan terus begitu. Dan itu sungguh menyenangkan hidup seperti ini, saudara. Dan saya bangga karena Papa di surga itu mau. Jadi planning itu adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya akan tunjukkan ini SMS yang terakhir. Ya, lihat tanggalnya dengan
berdiri asus sebenarnya. Tanggal berapa ini? Tanggal 2 September. Ya, sini. Ini kan ada kamu baca. Baca nih. Iya. 2 September. Dengar ya. Shalom Papi menurut Saya Pak. ada di Sydney waktu itu. Shalom Papi menurut Pak Novi. Pak Novi itu tim kami yang lain baru ngambil anak dari Sangir. Ya. Ada anak laki-laki yang dibawa dari Manado. Saya mau asuh anak itu tinggal dengan kami di rumah Rumah Karang. Karang, itu daerah mereka ya. Minta izin Papi dari Robert Retro Motor. Ya, terus baca itu jawaban saya. Ya, terus jawaban saya. Wow, hebat sekali anak Papi ini. Boleh sekali nak, Papi bangga dengan kalian. Jadi saudara, ketika saya dapat telepon dari Sangir, ada anak umur 8 tahun dibuang oleh orang tuanya. Saya nggak kenal. Yang telepon saya belum pernah ketemu. Bilang, oke, saya akan terima anak itu. Tapi bagaimana caranya untuk bahkan Nabire? Berunding-berunding, dia bilang, kalau kantor Nabire terus oke. Kalau ke Manado bisa, tidak bisa. Lalu saya utus tim saya satu ini, kamu ke Manado, tanggal sekian ambil anak. Nah begitu anu tiba di Nabire tanggal 31 Agustus yang lalu, saya masih di Sydney. Nah terus akhirnya saya bilang pada Pak Novi ini, oke, tinggal dulu di rumah. Jadi terserah siapa yang akan ambil anak itu. Nah terus anak ini, dia punya usaha, bengkel motor dan dealer, bukan dealer Honda, untuk servis Honda itu. Nah dia sudah punya anak 3. Ternyata diambil. Jadi saya mengajari semua anak-anak saya juga. Kamu nggak boleh hidup egois hanya untuk dirimu sendiri. Kalau ada orang susah, kamu harus tolong. Dan ini baru salah satu. Dan saya bersyukur ya seperti itu. Ngerti sekarang cara hidup ini? Jadi planning harus. Saya punya planning nggak habis-habis, saudara. Terus begitu. Ini tadi pagi saya ditawari salah satu tempat kami. Ada 2 rumah, 1 rumah di 2 rumah sebelah rumah yang saya sudah beli sebelumnya, ditawarkan murah sekali. Tadi saya telepon ke sana, oke cepat nego, coba atur pembayarannya bagaimana, semudah mungkin, saya bilang begitu. Nah saya belum dapat kabar lagi, besok saya akan dapat kabar. Saya punya planning untuk beli rumah itu, tapi untuk kami tinggal, saya cuma berdua suami istri saja. Saya selalu mikir orang-orang lain diselamatkan. Apapun planning yang kita buat, asal orang-orang diselamatkan. Nah, saya akan lagi dengan ayat itu. Matius 11 ayat 29. Ayat 28-nya kita semua kenal. Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku. Siapa? Yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi itu kita punya masalah. Datanglah. Aku beri kamu kelegaan. Jadi Yesus menyelesaikan masalah kita. Tapi ayat 29 itu unik. Pikul lakuk yang kupasang. Nah, kan sama dengan guyon dan bohong dong. Betul nggak? Tadi karena di pundak kami itu ada beban, Tuhan Yesus panggil kami. Nah sekarang beban dia kan kasih pikulan lain lagi lah, ngapain? Terus ayat 30 berkata, sebab bebanku itu ringan, kuku itu enak. Jadi gini, kalau saya ketemu pendeta lalu stres karena pelayanan, saya nggak percaya. Karena dia melanggar Matius 11, 29, 30. Maka jiwamu akan dapat kelegaan. Itu 2 kali diulangi oleh Tuhan Yesus. Artinya nggak boleh stres. Berarti kalau sampai kamu melayani ini pendeta, kalau mereka stres terus lapor saya, berarti bukan beban Yesus yang kamu pikul, tapi beban mertuamu. Ngerti istilahnya? Karena beban mertua itu jauh lebih berat daripada beban Tuhan Yesus. Maka itu kita harus tanya beban siapa? Saudara, beban keluarga. Dengarkan baik-baik. Saudara yang baru menikah, belum punya anak. Saudara sudah menikah, anak baru 2 ekor saja. Kalau itu yang saudara pikul, pasti berat. Maka itu seringkali orang ngomongin, kalau dengar khotbah saya, enak aja kalau nggak punya anak. Hei, tunggu dulu. Anak kami lebih banyak daripada anakmu. Loh, betul nggak saudara? Susu saya, makin orang berkata kamu itu bodoh sekali. Anak orang kamu urusin semua. Kamu sekolahkan lagi, kamu carikan biaya lagi. Saudara, saya bukan sombong mau cari beban, tidak. Tapi itu beban Yesus yang diberikan ke pundak saya. Dan saya merasa ringan hidup ini. Kalau saudara tahu berapa puluh anak yang saya kuliahkan, berapa banyak juta yang tiap bulan saya harus bayar, sungguh-sungguh luar biasa. Dan saya nggak merasa berat. Planning saya ke depan cukup banyak, ngurus banyak orang itu. Maka itu saya bersyukur tanggal 6 September yang lalu. Aduh, itu mengharukan sekali, saudara. Saya dapat telepon dari Shanghai. Yang telepon menangis, saya juga menangis. Kenapa?
anaknya Pak Arwam yang nomor 2. Anak Papua. Tahun 96, ini perempuan namanya Fani Arwam. Papua Jawa. Iya, Papua Jawa. Tahun 96, anak ini masuk sekolah TK kami. Waktu kelas 2 SMA, dia lulus tes dari Institut Yohanes Surya. Pernah dengar namanya itu ya? Dia diambil di Karawaci. Sampai kelas 3 SMA dia lulus, dites lagi. Saudara, luar biasa, dia dapat beasiswa 5 tahun kuliah di Universitas Teknik Shanghai. Waktu dia telepon saya, dia pakai bahasa Mandarin, saya kaget. Wow. Iya, itu yang saya heran. Dia bilang gini, "Papi, saya berterima kasih pada Tuhan. Lewat Papi saya bisa sampai hari ini." Aduh, waktu dia ngomong itu saya menangis, saya juga menangis. Saya punya planning banyak untuk buat anak-anak jadi orang-orang hebat. Jadi ayo buat planning, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Buat jiwa-jiwa itu diselamatkan. Apa saja. Nah, jadi bagi saudara yang merasa hidup ini berat, karena duitnya ada, rumah ada, mobil ada, kurang ajar, masih merasa berat. Nah, yang nggak punya itu bagaimana? Lo bener loh saudara. Maka itu sebelum tidur nanti mikir beban siapa yang kita pikul. Kalau beban mertua pasti berat saudara. Kalau beban Yesus itu ringan dan enak sekali. Karena dia mau menyelamatkan semua orang. Jadi kembali, hidup ini berat atau ringan? Tergantung hidup untuk siapa. Itu jawabannya. Hidup ini menyenangkan atau menyusahkan? Tergantung juga untuk siapa saudara hidup. Semuanya tergantung untuk siapa kita hidup. Saya akan lagi dengan prinsip pohon saudara. Kemarin saya di Sunshine Coast hari Senin, saya diwawancara, saya di syuting sampai 2 kali episode karena mereka heran. Saya pakai program prinsip begini. Judulnya itu Aku dan Sebuah Cerita. Sekarang ada penginjilan saudara cari ya, YouTube/Espira TV. Espiranya berapa? Biasa ESPIRA. Catat. Itu program penginjilan yang luar biasa saudara cari. Banyak sekali film-film pendek ditayangkan. Dan itu sungguh luar biasa. Ya. YouTube/Espira. ESPIRA TV. Sambung gitu ya. Saudara kan lihat nanti banyak programnya. Nah, saya mengajarkan begini tentang kehidupan. Kalau kita pakai hidup itu seperti pohon, saya ambil dari Filipi pasal 1, tapi saya nggak sebut ayatnya, karena itu program untuk umum. Ya. 2 aja tentang pohon. Ada banyak, saya menemukan banyak kebenaran tentang pohon, tapi 2 yang saya kagum. 1, pohon buah. Itu Filipi 1, 20-24 ayatnya ya. Filipi 1, 20-24. Pohon buah itu yang diajarkan oleh Paulus kepada kita. Ya, 1. Kalau dia lagi berbuah, dipetik sampai habis. Enggak ada pohon buah tersinggung lalu berkata, "Tahun depan aku enggak berbuah." Ayo, ada tidak? Enggak ada. Dia tetap berbuah. Yang nomor 2 ini lebih gila lagi. Dan bersyukur saya bersama istri saya, kami bisa hidup seperti itu. Sampai hari ini tidak akan pernah ada pohon buah yang pernah menikmati buahnya sendiri. Kalau saudara ketemu pohon apel, tanyai pohon, "Kamu tahu rasa apel enggak?" Itu luar biasa. Walaupun mereka tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri, mereka tetap berbuah. Ini saya ajarkan pada semua anak-anak saya pada tim kami. Kalian tahu saya jungkir balik cari duit, enggak ada satupun saya nikmati, semuanya keluar untuk orang lain. Dan mereka tahu itu. Maka itu kalau saudara hidup masih rasa berat, padahal saudara punya apa-apa, itu aneh saudara. Loh, betul tidak? Kenapa mesti khawatir? Maka itu jujur, sebelum tidur hari ini, apa planning saudara ke depan? Jadilah pohon buah, katakan amin. Itu jadi berkat, terus berbuah sampai sebanyak-banyaknya orang. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau tanya begini kepada saudara lebih dulu. Hidup itu berat atau ringan? Ayo jawab cepat. Ringan berat, ringan. Bukan berat-berat ringan, bukan. Loh, serius ini. Ya mungkin ada jawab bagi yang gemuk berat, bagi yang kurus ringan. Bukan itu. Iya, saudara, hidup itu ringan. Amin. Nah, yang amin cuma 4 orang. Amin.
Yang kedua, hidup itu mudah atau sulit? Udah. Jangan kamuflase lo ya. Serius saya tanya itu. Oke, yang ketiga, hidup itu menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan. Tolong ya Pak. Itu